Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pemanasan mesin ya, panasnya mesin ya. Mesin bisa panas, itu kenapa? Kita ngomong mesin motor atau mobil. Jadi karena adanya pembakaran, maka mesin itu bisa panas. Pembakaran bisa dipengaruhi macam-macam, timing pengapian, oktan bensin, kompresi, olinya juga. Mengapa kok sampai oli juga ikut? Karena oli itu sedikit banyak akan mempengaruhi pembakaran. Katanya oli yang banyak mengandung kalsium itu akan membuat banyak serpihan kalsium yang masuk ke ruang bakar, dan serpihan kalsium ini bisa menyebabkan pre-ignition. Tentu juga bisa karena oli ini mempunyai kemampuan yang kurang, sehingga membuat hambatan antara komponen yang saling bergesekan itu sangat besar. Hambatan atau terjadi gesekan langsung antara logam dengan logam. Nah, ini bisa bikin mesin panas. Cuma panas ini ya tentu tergantung dari desain motornya juga. Karena misalnya motor Matic itu tanpa radiator, ada yang tanpa radiator, ada yang pakai radiator. Motor lagi itu pendinginannya lebih baik daripada motor Matic yang tanpa radiator. Jadi walau motor lagi itu tanpa radiator, motor lagi tetap lebih baik daripada motor Matic soal pendinginan mesin. Kenapa? Karena di motor lagi pendinginan bisa langsung dari depan, karena mesinnya itu langsung terekspos udara luar. Sementara itu di motor Matic mesinnya terkungkung. Ya walau nggak 100% terkungkung, karena masih ada aliran udara dari bawah yang mengalir ke belakang. Ya walau di beberapa motor Matic juga karena untuk mencegah mesinnya kena kotoran air hujan atau lumpur pada saat hujan-hujan, dibuat kedap sekali ya. Seperti contohnya Next 2 itu. Next 2 itu pencegahan lumpurnya berlebihan, sehingga ventilasi mesin itu minim, udara itu sulit mengalir. Nah, yang Honda termasuk yang sebaliknya, karena pencegahan lumpurnya itu sedikit, atau Yamaha ya, karena pencegahan lumpurnya itu nggak banyak, ventilasi udara bisa lebih baik. Ya jangan tanya mana yang lebih baik ya, karena ada trade off itu diantaranya. Panas mesin ada yang bisa dirasakan, ada yang enggak. Tapi penulis sendiri nggak pernah bisa merasakan perbedaan panas mesin ya. Ya mungkin karena di motor yang satunya, yang lainnya itu nggak pernah pakai oli aneh-aneh ya. Sementara itu yang NMAX ini sudah pakai radiator.
Nah, masalahnya adalah iya, karena pakai radiator, pendinginan jadi lebih terbantu oleh radiatornya. Apalagi ini NMAX, aliran udara dari depan dialirkan ke belakang lewat kisi-kisi yang ada di bagian depan, bagian belakang ban. Jadi di NMAX ini pendinginan ada ganda dari radiator sama udara dari depan. Entah kalau PCX kok kayaknya nggak kelihatan ya. Nah, hal itu membuat merasakan panas mesin itu susah. Jadi mungkin ada ya yang bisa membedakan panas mesin ya. Jadi membedakan antara, oh kalau saya pakai bensin ini panas mesinnya, oh kalau saya pakai oli ini panas mesinnya. Kalau untuk penulis susah ya, susah karena ya satu, bagian yang kena kaki, bagian bodi yang kena kaki itu didinginkan oleh udara dari depan. Yang kedua adalah bagian komponen mesin, bagian panas mesinnya sudah didinginkan oleh radiator. Dan motor penulis ini termasuk nggak standar untuk pendinginan radiatornya, karena bagian cadangannya sudah penulis tambahkan air cukup banyak, dari full sampai mentok. Karena sudah ditambahi air, maka pendinginan radiatornya itu jauh lebih baik, jauh lebih dingin. Sehingga yang terjadi adalah kalau misal kayak sekarang cuaca agak mendung, cuaca agak dingin, justru performa motor penulis nggak bisa keluar karena pendinginannya terlalu baik. Jadi kalau pendinginan terlalu baik itu ya nggak maksimal juga performa mesinnya. Kalau pendinginan nggak baik, maka performa mesin cuma bisa maksimal malam hari malah. Dan jelas di motor penulis ini sebaliknya. Kalau dikendarai malam-malam dingin gitu, gak enak tenaganya. Bahkan top speed pun nggak bisa tinggi, 110 gitu ya. Baru kalau sudah agak panas bisa 113. Akselerasi motor juga begitu. Kalau dingin mungkin ya 17 detik lebih. Kalau panas bisa kurang dari 17 detik. Dan ini sudah beberapa kali ya penulis tes ya. Kondisi jalan juga mempengaruhi. Pagi-pagi lewat jalan yang banyak pepohonan gitu, belum sempat panas cuacanya, nggak bisa kencang. Tapi lewat jalan yang nggak ada pohon sama sekali, sudah panas aspalnya, bisa keluar tenaganya. Jadi menurut penulis itu bukti bahwa pendinginan motor penulis sudah berlebihan. Tapi ya no problem, daripada overheat, penulis mending tenaganya kurang karena pendinginan berlebihan. Karena kalau panasnya berlebihan, efeknya ya banyak, efek negatifnya banyak. Tapi ya itu repotnya, karena pendinginan yang berlebihan, karena faktor pendinginan itu, penulis sama sekali nggak bisa merasakan perubahan panas mesin. Jadi ya karena itu waktu review oli, review aditif, review bensin, penulis nggak bisa sebutkan efek dari panas dan dingin ini. Ya sesuatu yang negatif juga ya.
Kalau suhu mesin sendiri, penulis pernah ukur 84 derajat Celcius itu setelah dipakai ngebut, kondisi pagi yang enggak dingin, jadi paginya yang cukup panas. Apa maneh ya, wes lah itu ya. Menurut penulisnya itu merupakan tanda yang bagus ya, karena ya panas jadi bukan masalah untuk motor penulis. Ya wes lah itu aja, pengen cerita itu tok. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.